Yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pengaruh perlakuan orang tua pada pernikahan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kalau pernikahan anak atau anak-anak kita itu sangat dipengaruhi oleh tingkah laku kita dan gaya kita di dalam mendidik dan membesarkan mereka gitu Bapak. Dan ini apa yang kita bisa perbincangkan dalam kesempatan ini Bapak. Betul Pak Gunawan, bahwa nggak bisa enggak ya, bagaimana kita dulu itu diperlakukan oleh orang tua kita akan mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Nah, sudah tentu ada yang baik, yang positif, tapi juga ada yang kurang baik, yang negatif. Nah, pada kesempatan ini kita mau melihat ya beberapa perlakuan orang tua yang umum, yang seringkali itu akhirnya ya kita bawa ke dalam pernikahan kita dan kita nantinya gunakan untuk memperlakukan pasangan kita. Apakah itu juga termasuk dalam pengaruh ini anak itu bisa menikah dini atau bahkan mengambil keputusan untuk tidak menikah Pak? Kadang-kadang memang keputusan anak mau menikah atau tidak dipengaruhi sekali oleh seperti apakah anak itu dulu dibesarkan dalam rumah tangga. Kalau misalnya ya anak kita itu melihat kita ini hubungan dengan pasangan kita nggak bagus, dia juga akhirnya besar dalam rumah menderita. Nah, bisa jadi dia mau menikah lebih dini, atau kebalikannya justru dia nggak mau menikah karena dia nggak mau mengulang kehidupan yang nggak menyenangkan itu. Nah, jadi ya kita penting ya melihat apakah yang telah kita alami dan terima dari orang tua kita dan apakah itu masih mempengaruhi kita di masa sekarang. Nah, jikalau memang kita akui ada pengaruhnya, nah coba kita mulai lihat ya mana yang baik, mana yang buruk, dan kalau bisa ya kita tinggalkan yang buruk sehingga kita bisa ya memperlakukan pasangan kita dengan lebih baik. Iya. Yang pertama apa Pak Paul yang bisa pengaruh itu? Yang pertama adalah kalau orang tua itu ya dalam membesarkan kita menyoroti yang negatif dan hemat pujian. Ya, bila orang tua cenderung menyoroti sisi negatif kita dan jarang sekali memuji kita, maka setelah menikah kita pun cenderung menyoroti kekurangan pasangan dan jarang memuji kelebihan pasangan. Tidak bisa tidak, perlakuan seperti ini membuat relasi kita rawan konflik dan ya mudah mengundang kemarahan pasangan, sebab ya nggak ada orang yang senang disoroti sisi negatifnya terus menerus, dan ya semua orang juga memang akan senang sekali-sekali mendapatkan pujian. Pada akhirnya kalau kita terus bersikap seperti ini kepada pasangan, maka pasangan akan merasa tidak pernah cukup baik dan selalu kurang di hadapan kita. Akhirnya dia menjadi haus akan pujian dan pengakuan, dan kalau tidak hati-hati dia akan mencarinya di luar rumah Pak Gunawan, dari orang-orang lain. Nah, sebaliknya jika orang tua menyoroti yang positif pada diri kita, murah dengan pujian, kita pun cenderung menyoroti sisi baik pasangan dan murah dengan pujian kepadanya. Iya, yang Bapak maksud dengan menyoroti yang negatif itu misalnya seperti apa? Misalnya hal-hal yang kita anggap ya enggak sesuai standar yang kita miliki, ya masak harus seperti ini, ya bekerja harus menghasilkan uang yang seperti ini jumlahnya, jenis pekerjaan juga harus sesuai. Nah, jadi akhirnya tuh kita bukannya bersyukur melihat yang baik pada pasangan, tapi terus menyoroti yang kurang pada pasangan. Apapun yang dilakukannya tuh kita selalu mencari lihat atau mencari tahu yang buruknya, yang nggak sesuainya apa. Padahalnya ada banyak hal-hal yang dilakukan yang baik, tapi itu sama sekali kita nggak lihat. Kita nggak mau puji dia atas hal-hal baik yang dia lakukan.
Tapi yang kita soroti adalah hal-hal yang memang ya dia juga masih bergumul untuk melakukannya. Itu yang disoroti itu anaknya atau pasangannya loh? Jadi kita ini nih gara-gara kita diperlakukan seperti itu oleh orang tua, setelah kita menikah, kita itu menyoroti pasangan seperti orang tua dulu menyoroti kita. Jadi bagaimana orang tua memperlakukan kita, itu yang kita bawa ke dalam pernikahan, dan akhirnya itulah yang kita lakukan kepada pasangan kita. Kalau yang disoroti adalah pasangannya, jadi misalnya suami tadi menyoroti tentang istrinya yang tentang masak dan sebagainya, apakah itu juga berpengaruh terhadap anak ini, Pak? Akhirnya akan berpengaruh, Pak Gunawan, kalau relasi itu menjadi buruk, ya. Kalau yang baik-baik yang dilakukan, ya, apa yang diterima yang baik dari orang tua itu yang kemudian diterapkan dalam hubungan dengan pasangan, sudah tentu anak-anaknya senang karena orang tuanya relasinya baik, serasi. Tapi kalau yang disoroti yang negatif sehingga akhirnya terjadi keributan karena nggak ada orang yang senang disoroti terus yang negatifnya. Nah, anak ya nggak terpengaruh, tertekan, sedih, dia menderita. Ya, apalagi kalau yang disoroti negatif itu terhadap anak tertentu dan tidak dilakukan hal yang sama kepada anak yang lain, loh, boleh? Bisa jadi kadang-kadang akhirnya perlakuan itu bukan saja kita terapkan kepada pasangan, tapi juga kepada anak, karena kita terbiasa menyoroti yang negatif. Nah, akhirnya bukan saja pasangan kita yang kita soroti buruknya, sisi buruknya, juga anak itu nggak pernah memenuhi standar lah, ulangan dapat bagus juga kita berkata harusnya lebih bagus lagi. Kenapa kok hanya segini? Kamu orangnya lebih pintar. Kenapa kok dapat nilainya misalnya A minus? Kenapa bukan A? Dan terus kita akhirnya hanya nyoroti yang kurangnya pada diri, baik itu pasangan maupun anak-anak kita. Ya, tapi kalau misalnya itu hanya dari satu sisi, Pak Boy, hanya ayahnya saja yang selalu menyoroti negatif dan sangat pikir terhadap ujian, tapi ibunya justru tidak. Pengaruhnya seperti apa, Pak? Nah, kalau misalnya memang hanya satu orang tua saja yang menyoroti sisi negatif, hemat ujian, sedangkan yang satunya kok enggak ya, lebih positif. Nah, itu akan menyeimbangkan, Pak Gunawan. Sehingga si anak enggak bertumbuh, dipenuhi hanya dengan yang negatif. Sebab dari pihak orang tua yang satunya, dia akan tahu juga ada hal-hal yang baik yang dia lakukan, dan dia nggak se-negatif atau nggak seburuk yang ayahnya atau ibunya katakan. Iya. Selain menyoroti yang negatif dan hemat pujian ini, Pak, hal yang lain apa, Pak? Orang tua ini kadang-kadang ya memperlakukan kita tuh dulu tuh ya, terus berharap dan tidak berputus asa. Nah, ini nih hal yang positif. Mungkin ya waktu kita masih muda kita pernah bermasalah dan menyusahkan orang tua, tetapi orang tua tidak menyerah. Mereka terus berharap bahwa suatu hari kelak kita akan bertobat. Akhirnya kegigihan mereka meluluhkan hati kita yang keras. Kita pun bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Nah, jika kita menerima perlakuan seperti ini dari orang tua, setelah menikah kita pun cenderung terus berharap dan tidak mudah berputus asa terhadap pasangan. Ya, meskipun pasangan kita kok kayaknya ada masalah, kita juga kok nggak bisa ya rukun, harus berjuang keras, menyelaraskan pendapat. Tapi gara-gara dulu waktu kita masih muda, kita masih kecil, diperlakukan seperti itu oleh orang tua, mereka terus berharap, mereka nggak berputus asa, menunggu kita itu berubah. Nah, kita juga begitu kepada pasangan. Kita terus berharap, kita nggak mudah putus asa, kita tahu bahwa pasangan kita satu hari bisa berubah. Nah, ini akan mempengaruhi relasi nikah dengan positif, Pak Gunawan. Ya, ini berarti orang tua harus menunjukkan teladan bagaimana menghadapi persoalan hidup ini, gitu, Pak. Sebab apa yang mereka lakukan kepada kita itu nantinya memang akan menjadi bekal yang kita ini bawa ke dalam pernikahan kita, Pak Gunawan. Kalau mereka menunjukkan sikap seperti itu ya, nggak menyerah ya, terus berharap meskipun kita dulu nakal lah apalah, tapi terus mereka itu berharap, mereka berdoa mengharapkan kita berubah, nggak putus asa. Nah, bekal ini kita bawa nanti ke dalam pernikahan kita.
terhadap pasangan kita juga begitu, kita nggak mudah putus asa, dan sudah tentu kita bawa juga terhadap perlakuan kita kepada anak. Walaupun anak kita ini mulai nakal atau apa, kita ingat, dulu juga saya begini, papa mama kok nggak putus asa, terus berharap. Nah, sekarang juga sama anak ya juga begitu. Jadi sekali lagi, orang tua yang menjadi teladan yang baik, sebetulnya ya meninggalkan bekal yang begitu berharga ya kepada kita. Ya, tetapi persoalan hidup ini kan macam-macam gitu Pak Pol ya. Apa yang dialami oleh orang tua kita, bila orang tua kita bisa mengatasi itu dengan kegigihannya, apakah itu akan juga terulang kepada anaknya Pak Pol? Saya kira iya, apa yang mereka alami, yang mereka sudah perjuangkan, nah itu kita akan serap, kita akan pelajari, nanti kita akan terapkan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, kegigihan orang tua itu adalah pelajaran yang berharga buat kita sebagai anak-anak. Nanti kita bawa itu ke dalam pernikahan atau keluarga kita sendiri. Nah, apakah perlu orang tua itu menceritakan kepada anak-anaknya ini bagaimana susahnya hidup mereka itu ketika anak-anak masih kecil gitu? Saya kira ada baiknya ya sekali-sekali mereka juga bercerita. Sebab ya kita juga sebetulnya ingin tahu kok kenapa dulu papa atau mama itu kok terus berharap, enggak berputus asa, enggak menyerah. Saya begini, saya begitu, tapi kok terus berharap. Nah, mereka mungkin bercerita sebab ya mereka dibesarkan atau hidup dengan susah payah. Jadi mereka ya harus berjuang, dan mereka tahu ya Tuhan selalu memelihara, menolong mereka. Nah, jadi kita belajar, oh itu tuh yang membuat papa mama kok begitu gigih, kok nggak pernah nyerah, kok terus berharap, walaupun kita begini begitu dulu. Nah, akhirnya ini yang kita bisa bawa ke dalam pernikahan kita pula. Iya, itu terutama kalau anak ini memang punya kekurangan khusus, entah itu karena cacat tubuhnya atau cacat mentalnya, tetapi orang tuanya tetap memperlakukan dia dan merawat dia dengan penuh pengharapan bahwa anaknya ini pasti bisa mengatasi masalah-masalah itu. Betul, ya sudah tentu kalau anak-anak itu semuanya ya baik, cerdas, nggak ada masalah, ya orang tua ya nggak perlu segigih itulah ya. Tapi kalau misalnya ada kekurangan pada anak, tapi orang tua terus berharap, orang tua nggak menyerah ya, nggak putus asa. Nah, disitulah kita baru bisa melihat kegigihan mereka. Dan ini nih yang kita bawa nanti ke dalam pernikahan kita. Ya, nggak mudah menyerah, terus berharap apapun yang terjadi. Iya. Selain dari itu apa Pak Paul? Yang ketiga adalah kesetiaan melahirkan kesetiaan. Jika orang tua hidup setia, tidak mengkhianati ya pasangannya, maka kita pun cenderung setia kepada pasangan. Sebaliknya ya, jika orang tua tidak setia, maka kita pun cenderung mudah berlaku tidak setia terhadap pasangan. Walaupun kita terluka dan turut menjadi korban ketidaksetiaan orang tua dulu. Setelah kita menikah, kita menjadi lebih mudah jatuh ke dalam dosa ketidaksetiaan. Gara-gara ya kita melihat orang tua kita tidak setia. Jadi seringkali apa yang kita lihat yang terjadi pada orang tua kita itu kita contoh dan kita bawa ke dalam pernikahan kita. Kalau orang tua kita setia, lebih besar kemungkinannya kita juga akan setia. Tapi kalau orang tua kita enggak setia, godaan untuk kita tidak setia juga lebih besar nanti. Bagaimana anak bisa melihat kesetiaan orang tuanya itu Bapak? Biasanya sudah tentu dalam rumah mereka melihat secara nyata orang tua mengungkapkan rasa kasih sayang. Mereka juga melihat orang tua itu saling mempertimbangkan, memperhatikan perasaan masing-masing, enggak hanya melakukan apa yang dinilainya atau dianggapnya baik. Selalu berusaha juga ya berdiskusi dalam pengambilan keputusan, meminta pendapat pasangan dan mau mendengarkannya. Nah, hal-hal itu tuh menunjukkan bahwa mereka saling menghormati, saling mengasihi dan juga setia ya. Dan kita tahu nggak ada tuh keluhan-keluhan dari mama atau dari papa bahwa pasangannya itu nggak setia. Ya, tetapi kan ini baru bisa dipahami oleh anak yang sudah mulai
dewasa gitu Pak Pol. Kalau anak-anak masih kecil itu apakah mereka juga bisa mengerti tentang hal itu? Biasanya memang nggak semateng ya kalau anak itu sudah dewasa. Tapi seenggaknya waktu anak-anak kecil, kalau orang tua saling setia, ya rumah tangga itu ajak ya adem, tentram. Banyak yang mereka lakukan bersama-sama sebagai keluarga, sehingga anak-anak tuh juga menikmati ya kebersamaan dan merasakan kebahagiaan dibesarkan dalam rumah. Nah, itu adalah tanda kesetiaan. Nanti setelah anak-anak ini udah besar, udah menikah, itulah yang akan mereka bawa juga ke dalam rumah tangga. Mereka akan menyenangkan pasangan, mencoba untuk memperhatikan kepentingan pasangan, bukan hanya kepentingan sendiri. Mereka juga akan mempertimbangkan semua bersama-sama. Enggak, pokoknya yang saya pikir baik ini yang saya lakukan. Dan kalau ada godaan dari luar, mereka tolak karena mereka tahu ya, mereka nggak mau menyakiti hati pasangan. Kalau mereka tidak setia, mereka akan menyakiti hati pasangan. Nah, inilah semua yang dibawa ke dalam pernikahan gara-gara si anak menerima atau melihat ini dulu pada orang tuanya. Tapi faktornya itu banyak sekali orang menjadi tidak setia terhadap pasangannya gitu Pak Pol. Walaupun orang tuanya itu setia di dalam hubungan suami istri, harmonis dan sebagainya, masih ada kemungkinan anaknya itu juga melakukan perselingkuhan gitu Pak Pol. Bisa Pak Gunawan. Jadi memang kita nggak bisa yang memastikan ya itu betul sekali. Apakah ada orang tuanya setia saling mengasihi, tapi anaknya kok akhirnya nggak setia sama pasangannya, kawin cerai dan sebagainya. Ada ya. Kita memang nggak bisa memastikan masa depan. Tapi saya kira secara umum ya, kemungkinan itu diperkecil kalau orang tua kita itu berumah tangga dan mempertahankan kesetiaan serta saling mengasihi. Itu adalah modal besar yang kita terima dari orang tua untuk nantinya mau mencontoh pernikahan yang seperti itu, sehingga kita juga berusaha sekeras mungkin mengasihi pasangan dan juga memelihara kesetiaan. Malah yang terjadi kadang-kadang sebaliknya gitu Pak Pol. Ketika anak melihat orang tuanya itu tidak setia, ayahnya yang berselingkuh dan sebagainya, ketika dia menikah, dia mengambil suatu tekad dan itu terbukti di dalam hidup pernikahannya, mereka setia sekali dengan pasangannya. Ada Pak Gunawan. Jadi ada anak-anak yang karena merasakan betapa sakitnya dulu hati ya, menjadi korban ketidaksetiaan misalnya papanya, maka setelah dia dewasa, dia itu benar-benar ya bertekad nggak mau mengulang kesalahan papanya. Ada anak yang seperti itu. Tapi ya saya juga harus mengatakan secara realistik, ada juga anak-anak yang karena orang tuanya nggak setia, jadi mereka itu tuh mencontoh, melihat, dan akhirnya berpikir, ya orang tua saya juga kok pernikahannya begitu, ya kenapa saya ini nggak bisa begini, kenapa harus jadinya salah. Dan juga ya orang tua yang rumah tangganya nggak gitu baik, hubungannya lebih nggak berani tegur anak gitu, sehingga akhirnya ya anak lebih berani juga untuk berbuat dosa. Iya. Hal yang lain apa Pak Mas? Kasar dan tidak hormat. Jika orang tua kasar ya dan tidak hormat kepada kita, maksudnya berkata atau memarahi kita seenaknya, setelah menikah kita pun cenderung berbuat yang sama terhadap pasangan, kasar dan tidak menghormatinya. Kita mudah marah, dan kalau marah kita cenderung berkata dan berlaku buruk kepada pasangan. Sebaliknya, jika orang tua bersikap lembut, hampir tidak pernah berkata atau berlaku kasar, nah setelah menikah kita pun tuh cenderung santun dan lembut kepada pasangan. Kita pun respect kepada pasangan sebagai sesama pewaris kerajaan Allah. Nah, jadi apa yang orang tua lakukan kepada kita, itulah yang kita bawa ke dalam pernikahan kita. Kalau orang tua sering mencaci maki kita, meskipun kita nggak suka, ya, diperlakukan seperti itu, seringnya omongan-omongan orang tua itu terekam dalam benak kita. Nanti kita menikah, pasangan kita berbuat salah atau apa, melakukan hal-hal yang kita nggak senang atau nggak suka, udah
rekaman itu tiba-tiba nyala, kita keluarkan omongan-omongan kita yang kasar kepada pasangan. Mungkin itu salah satu bentuk balas dendam, Pak Paul, karena dia kan tidak berani membalas kepada orang tuanya yang kasar terhadap dirinya. Maka sekarang setelah ada pasangan, ini menjadi suatu objek yang bisa dia melampiaskan kekesalannya. Bisa Pak Gunawan. Jadi ada orang-orang yang tanpa disadari ya menyimpan kemarahan-kemarahan itu dan nggak bisa mencetuskannya karena ya dulu dia masih kecil, dia nggak bisa ya melawan orang tuanya. Nah akhirnya setelah menikah, kemarahan itu tuh disasarkan, dilampiaskan kepada pasangan, walaupun ya sebetulnya pasangannya nggak layak menerima kata-kata kasar seperti itu. Ya, kalau mengenai yang tidak hormat ini bagaimana? Jadi ada kalanya orang tua itu tuh misalnya nih ya, nggak menghormati kita di depan teman-teman. Dia mau marahi kita, nggak peduli, nggak ada teman-teman juga dia marahi kita. Dia mau nyuruh kita, nggak peduli ada teman atau siapa, dia suruh kita. Misalkan di depan umum, di gereja atau apa, dia mau ngomong kasar apa, dia ngomong kasar sehingga aduh, kita itu tuh malu rasanya. Karena orang tua kita kok nggak mau mempedulikan perasaan kita, sedikit kayak menghormati kita. Nah seperti itu tuh yang saya maksud dengan tidak menghormati. Nah sayangnya nantinya setelah menikah, kalau kita nggak hati-hati, itu kita bawa. Kita juga marahi pasangan kita di depan orang, di depan anak. Kita nggak suka dengan dia atas tindakannya yang tertentu, kita juga langsung berkata kasar, nggak peduli ada siapa di situ pun. Ya itu membuat anak itu tadi malu gitu, dipermalukan di hadapan teman-temannya dan sebagainya gitu Pak Paul. Sehingga makin lama dia makin rendah diri dan mungkin dengan kemarahannya itu dia mau menunjukkan bahwa sebetulnya dia bukan seperti itu gitu. Bisa karena dia merasa dia dari dulu tertindas, dibawa terus, diinjak-injak terus. Nah ini setelah menikah, dia mau tunjukkan dia bukanlah orang yang bisa diperlakukan seenaknya. Makanya yang jadi sasaran sekarang adalah istrinya atau suaminya. Ya. Hal positif, teladan positif yang lain apa Bapak? Berterima kasih dan menghargai. Jika orang tua tidak segan-segan berterima kasih kepada kita waktu kita masih kecil ya, menghargai apa yang kita perbuat bagi mereka. Nah setelah menikah kita pun cenderung berterima kasih kepada pasangan dan menghargai pengorbanannya buat kita. Sebaliknya apabila orang tua sukar berterima kasih dan meremehkan kita, maka setelah menikah kita pun cenderung seperti itu kepada pasangan. Kita sukar berterima kasih dan menghargai pengorbanannya. Kita beranggapan semua kebaikan yang ditunjukkannya memang adalah suatu keharusan. Jadi kita tidak perlu berterima kasih dan menghargainya. Ya memang jarang orang tua itu mau berterima kasih kepada anak. Mereka yang menuntut diberi terima kasih daripada mereka yang harus berterima kasih kepada anak, Bapak. Sayangnya ya itu yang sering terjadi Pak Gunawan. Tapi sebetulnya kan tidak ada salahnya ya kita sebagai orang tua ya melihat anak melakukan sesuatu buat kita, ya kita hargailah, kita berterima kasihlah. Ini bekal buat anak. Nanti dia sudah menikah, dia akan melakukan yang sama kepada pasangannya dan kepada anak-anaknya juga. Waktu pasangannya berbuat hal-hal yang baik, dia langsung berkata terima kasih. Waktu anaknya melakukan kewajibannya, dia menghargai. Nah bukankah itu yang baik ya untuk dilakukan dalam keluarga? Memang untuk memberikan pendidikan tentang berterima kasih ini memang tidak cukup hanya dengan kata-kata, Pak, harus dengan teladan yang nyata gitu supaya berkesan di dalam diri anak ini. Betul sekali Pak Gunawan. Iya. Kalau hubungannya dengan iman kita itu bagaimana, Pak? Nah begini, kalau orang tua ya mendorong kita dekat dan takut Tuhan. Setelah menikah, kita pun cenderung mendorong pasangan untuk dekat dan takut akan Tuhan. Jika orang tua terus mendoakan kita dulu ya, memperhatikan kehidupan rohani kita setelah menikah, kita pun cenderung mendoakan pasangan dan memperhatikan kehidupan rohaninya. Sebaliknya, jika orang tua tidak mendorong kita agar dekat dan takut Tuhan,
setelah menikah kita pun tidak begitu memperhatikan kerohanian pasangan. Akhirnya ya kita hanya berkubang dalam urusan duniawi dan tidak mementingkan hidup bersama Tuhan. Nah, saya kutip dari Mazmur 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiap-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Firman Tuhan dengan jelas yang menjabarkan keterkaitan yang erat antara apa yang telah kita terima dan apa yang kita perbuat sebagai ungkapan syukur atas apa yang telah kita terima. Karena kita telah menerima kasih setia Tuhan di waktu pagi, nah pada sisa hari kita akan isi itu dengan sukacita. Jadi sekali lagi, kita kembali lagi kepada yang kita bahas, perlakuan apapun yang kita terima dari orang tua akan melahirkan sikap tertentu pada diri kita terhadap pasangan kita nanti. Jika kita menerima kasih setia dari orang tua, kita pun cenderung memberi kasih setia kepada pasangan. Jadi, bila kita menginginkan anak mempunyai relasi yang sehat dengan pasangannya, mulai dari sekarang perlakukanlah anak dengan baik dan peliharalah relasi yang sehat dengannya. Inilah modal dan bekal anak nanti masuk ke dalam pernikahan. Ya, tentunya sebagai orang tua ya, kita berharap anak kita itu hidup rumah tangganya berjalan dengan baik gitu Bapak, bisa hidup rukun. Tetapi untuk memberikan teladan yang positif, terutama yang tadi Bapak katakan termasuk takut akan Tuhan ini kan bukan sesuatu hal yang mudah yang bisa dilakukan oleh orang tua. Ya, jadi memang nggak mudah ya Pak Gunawan, karena ya kita pun juga Bapak, dan ya kita nggak ragu juga berbagi dengan anak-anak bahwa yang akan anak-anak juga nanti akan rekam bahwa papa mama yang nggak sempurna, tapi ya terus berusaha dekat Tuhan, takut Tuhan. Nah ini yang justru teladan-teladan yang kurang baik itu yang seringkali kita wariskan kepada anak itu tanpa kita melakukannya tanpa suatu kesengajaan atau kesadaran gitu Bapak. Ya, ya sayangnya itu yang sering terjadi ya, justru yang nggak baik itulah yang kita wariskan. Tapi karena kita udah sadar ya udah kita. Terima kasih sekali untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pengaruh perlakuan orang tua pada pernikahan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamat kami surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio